Well, hello Sobat Discuss. Kembali lagi bersama gue Bram di channel tempatnya kita bisa saling bertukar gagasan dan pikiran tanpa harus khawatir adanya subjektivitas atau bias mempengaruhi pendapat kita. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait PSBB dan juga seputar penanganan COVID-19 di Indonesia. Ya, sobat sekalian, untuk pembahasan PSBB dan COVID-19 ini kita hanya fokus pada kebijakannya dan kita tidak membahas dari sisi medisnya untuk kali ini ataupun dari sisi konspirasinya. Nah, sebelum kita masuk ke ranah pembahasan kebijakannya, ada baiknya kita sedikit mengulas terkait sejarah pandemi yang telah dialami dunia itu seperti apa. Problem pandemi yang ada di Indonesia ini sebenarnya tidak serta-merta itu hanya terjadi pada waktu-waktu saat ini saja ya, tapi sebenarnya dunia ini telah mengalami beberapa kali pandemi yang sifatnya global, itu yang bisa kita lacak ya dari masa setelah tahun 1000-an itu, dimulai dari beberapa catatan yang saya siapkan, dimulai dari wabah Black Death yang ada di Eropa di tahun 1347 yang menelan korban jiwa 200 juta, hingga di tiap abad berikutnya ada di tahun 1520 juga itu ada New World Smallpox, dan juga di 1629 ada Italian Plague, lalu ada wabah kolera yang pandemiknya di tahun 1817, dan juga ada Russian Flu di 1889, dan juga ada Spanish Flu yang sempat dikaitkan juga dengan wabah tahun ini ada di tahun 1918 sampai 1920-an. Lalu setiap abad itu ada ciri khasnya masing-masing dari masa pandemi ini. Di 1957 ada Asian Flu, di 1998 ada Hong Kong Flu, lalu di tahun 1981 juga ada HIV AIDS yang sampai sekarang belum ada obat patennya seperti apa, yang pastinya seperti apa. Lalu juga di tahun 2002 ada SARS, dan juga di tahun 2009 ada Swine Flu, hingga yang paling dekat itu di tahun 2014 ada Ebola, dan juga dari tahun 2016 ada MERS, dan yang saat ini adalah COVID-19 itu sendiri. Nah, ini catatan yang saya ambil adalah dari data dari Worldmeter, Kompas, dan New York Times tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, pada saat ini posisinya COVID-19 itu telah ada di hampir seluruh negara di dunia, kecuali yang masih belum ditemukan data-datanya ada di Antartika dan juga ada di Greenland. Lalu kemudian data korban yang telah masuk di Worldometer per tanggal 26 April, jumlah kasus COVID ini telah ada 2.845.000 dan juga 898 kasus. Lalu ditambah jumlah kematiannya ada 197.846 kasus. Lalu yang sembuh dari COVID-19 ini ada 811.660. Ini data dari Worldometer. Nah, kemudian ada beberapa mitos dan fakta juga terkait COVID-19 ini. Nah, ini data kita dapatkan dari WHO tahun 2020. Beberapa faktanya seperti yang misalnya dulu sempat ada mitosnya terkait bahwa COVID-19 ini tidak bisa menyebar di iklim panas dan lembab. Itu adalah mitos, karena kenyataannya bisa menyebar di iklim panas dan lembab. Lalu ada juga mitos bahwa mandi dengan air panas dan makan bawang putih itu bisa mencegah COVID. Kenyataannya juga itu hanya mitos, karena mandi air panas dan makan bawang putih tidak mencegah COVID. Lalu ada juga terkait COVID-19 ini menyebar lewat hisapan dari nyamuk, dan kenyataannya itu juga adalah mitos, karena COVID-19 itu tidak menyebar dari hisapan nyamuk. Dan saat ini COVID-19 itu menyebar melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin yang berasal dari pasien yang telah positif dari COVID-19 itu sendiri. Nah, di sini penting untuk mengcover area mata kita dan juga area hidung serta mulut saat bersin dan batuk. Dan WHO hingga saat ini menyatakan baru kemungkinan virus ini bisa ditransmisikan via udara atau airborne. Karena kenapa? Dalam analisis 75.465 kasus COVID-19 di Cina itu tidak ditemukan karena airborne, dan hampir semuanya itu penyebabnya adalah penyebarannya dari droplet itu sendiri. Kemudian langsung kita lebih concern lagi ke arah fokus kebijakan yang akan kita bahas. Di sini kebijakan lockdown Indonesia sebagaimana diterjemahkannya sebagai PSBB ya. Kebanyakan pemerintah pusat maupun daerah itu menyebutnya sebagai PSBB. Kita ngeliat memang PSBB ini cukup signifikan atau cukup concern menjadi perhatian pemerintah, dan dirasa sangat perlu karena kenapa? Per April 2020, 34 provinsi di Indonesia itu seluruhnya telah ditemukan kasus COVID-19 sendiri. Nah, ini data yang kami kumpulkan dari WHO dan juga dari situs covid19.government.id. Ada 10 provinsi dengan kasus COVID-19 terbesar. Ini data per tanggal 25 April 2020. Kasusnya itu yang paling besar itu ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu Sulawesi Selatan, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa beberapa proses pelaksanaan PSBB di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ada yang sangat ketat ataupun ada yang biasa saja. Ini tergantung dari jumlah banyaknya kasus yang ditemukan di masing-masing daerah tersebut. Kalau kita lihat dari sisi medium levelnya, PSBB-nya itu sifatnya hanya imbauan saja, di mana social distance dan berubah jadi physical distance saat ini tuh benar-benar ditekankan. Namun yang pada daerah-daerah yang sangat banyak sekali temuan kasus COVID-19, di sini yang levelnya itu sudah di high, itu biasanya tuh PSBB itu langsung benar-benar fokus pada penerapannya itu di undang-undang mengacunya itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana mungkin banyak banget, misalnya kayak di Jakarta saja itu hampir sangat ketat sekali untuk PSBB, dan juga di wilayah-wilayah penyangga Jakarta juga lumayan ketat juga untuk pelaksanaan PSBB ini sendiri. Karena di dalam undang-undang ini kekarantinaan kesehatan itu di-start dimulai dari karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial skala besar. Nah, pertanyaannya adalah ketika PSBB ini terus diterapkan, problemnya itu ada di mana? Kalau kita ngeliat di sini, potensi konflik horizontal mungkin saja terjadi, terutama di sektor formal versus informal. Karena kenapa? Pada penerapan PSBB, kita ngeliat sebenarnya faktor resiko itu paling besar adalah di sektor informal. Karena rata-rata di sektor formal sendiri, jaminan termasuk pengamanan sosialnya juga, dan juga jaminan-jaminan lainnya itu lebih jelas dan lebih nyata dibandingkan pada sisi informal atau pada sektor informal sendiri. Nah, di sini penting untuk melihat aspek aspek lainnya, tidak sekedar aspek kesehatan dalam penerapan kebijakan PSBB ini sendiri. Nah, ini karena kenapa? Peta 10 provinsi dengan pekerja formal dan informal terbesar Indonesia ternyata itu adalah provinsi-provinsi yang paling banyak ditemukan kasus PSBB. Bisa kita lihat di sini ada 10 provinsi dengan tenaga kerja formal yang paling banyak di Indonesia. Itu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, dan juga Kalimantan Timur. Nah, dari sini dari 10 provinsi dengan jumlah tenaga kerja formal yang paling banyak di Indonesia itu ada sekitar 6 provinsi yang termasuk 10 besar ditemukannya kasus COVID-19 ini sendiri. Nah, kemudian untuk sektor informal ini lebih banyak lagi. Dari 10 provinsi dengan sektor informal yang paling banyak populasinya, 7 provinsi itu adalah provinsi yang paling besar ditemukannya kasus COVID-19 ini sendiri. Nah, ini jadi perhatian penting untuk pemerintah bahwa jika penerapan PSBB ini hanya semata-mata menjalankan pada aspek kesehatan saja, tidak memandang pada aspek sosial, keamanan, ekonomi, maupun kebudayaan masyarakat itu sendiri, bisa dikhawatirkan timbulnya potensi konflik horizontal itu. Dan juga kita harus melihat juga data daya dukung dari infrastruktur layanan kesehatan. Di sini di 10 provinsi dengan fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah pekerja informal terbesar Indonesia, kita lihat bahwa ada 7 provinsi di sini yang pasien COVID-19 itu paling besar dari 10 provinsi, dan ini jumlah rumah sakitnya itu jika kita lihat juga jumlahnya antara layanan kesehatan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya itu dirasa masih pas-pasan, atau bahkan ada beberapa daerah yang kurang. Ini misalnya ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini sangat penting pemerintah memperhatikan tidak hanya sektor formal saja, tapi sektor informal juga. Karena kenapa? Di sektor informal inilah yang paling rentan terhadap penyakit ini sendiri. Dalam artian bukannya kalau sisi rentannya itu dalam artian bukan terserang penyakitnya, karena hampir semua manusia itu sama-sama rentan ketika mereka dihadapkan pada penyakit virus ini sendiri. Tapi yang dimaksud rentan di sini adalah dalam sisi ekonomi, kesehatan, dan juga dari sisi keamanan itu sendiri. Berikutnya kita lihat dari potensi konflik horizontal itu dari ranah pengangguran dan kemiskinan di provinsi-provinsi yang ditemukan kasus COVID-19 yang paling banyak. Nah, di sini dari 10 provinsi dengan kasus COVID-19 terbesar, ini bisa kita temukan bahwa jumlah penduduk miskinnya baik di perkotaan maupun perdesaan itu sangat besar. Kalau di sini kita lihat ada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Ini ada 7 provinsi yang jumlah penduduk miskinnya baik di perkotaan maupun pedesanya cukup banyak, dan mereka juga mempunyai banyak kasus COVID-19 di provinsi mereka itu sendiri. Nah, ini juga dari perkiraan jumlah pengangguran di provinsi tersebut juga dari 10 provinsi dengan kasus COVID-19 terbesar, ada 7 provinsi dengan jumlah pengangguran yang cukup besar di provinsi tersebut. Nah, dalam hal ini PSBB menjadi sangat berat bagi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dalam mengatur setting ruang fiskal atau kebijakan fiskalnya. Karena kenapa?
harus banyak perut yang harus dipenuhi kebutuhannya, dan juga banyak sekali jumlah jiwa yang harus diperhatikan bahwa mereka tidak hanya sekedar di lockdown, tidak hanya sekedar di karantina atau di PSBB kan, tapi juga mereka harus diperhatikan daya tahan hidupnya, juga daya dukung untuk bertahan hidupnya, khususnya di sektor yang tadi informal dan juga penduduk miskin maupun pengangguran ini sendiri. Nah, kalau kita ngelihat ini banyak sekali kisah sedih dalam penanganan COVID-19 ini sendiri. Misalnya itu ada kasus kemarin, banyak sekali para pekerja rekrutmen di sektor informal yang menjadi terlunta-lunta, terutama di kota-kota besar di mana mereka tidak punya keluarga, seperti adanya ketika mereka telah diberhentikan dari pekerjaan mereka terlantar, tidur di emperan, dan juga mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan, dan justru malah yang menjadi ancaman bagi kehidupan mereka itu bukan dari COVID-19-nya, tapi dari akibat kebijakan ketika mereka kehilangan pekerjaan dan mereka kehilangan sumber pendapatan utamanya, sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup, khususnya di kota-kota besar. Selanjutnya, untuk strategi penanganan COVID-19 ini sendiri, sebenarnya yang paling penting harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun oleh segala stakeholdernya ialah bagaimana membangun public trust priority. Dalam hal ini, publik sempat mendapatkan banyak sekali informasi yang jumlahnya itu sangat masif, namun kepastian dan validitasnya itu sangat rendah, dan juga hoax itu juga lumayan banyak sekali berkeliaran di sekitar masyarakat. Akhirnya ada perang di WhatsApp group, contohnya di perang di WhatsApp group RT, RW, maupun di perang di WhatsApp group pekerjaan atau teman-teman perkuliahan. Karena kenapa? Memang informasinya ketika bencana ini datang atau wabah ini datang, informasi yang datang itu sangat tidak valid. Kayak dulu misalnya telah ditemukan vaksin atau ditemukan obatnya, tapi nyatanya hingga sampai sekarang belum ada vaksin dan obat pasti terhadap penyakit ini. Nah, kalau kita ngeliat di sini, public trust priority untuk hal ini perlu ditekankan pada sisi partisipatif dari masing-masing masyarakat, elemen masyarakat kepada pembuatan kebijakan publik. Karena kenapa? Di sini dituntut bahwa masyarakat harus terlibat. Tidak bisa masyarakat hanya semata-mata disetir saja ketika kondisi seperti ini, padahal sebenarnya informasi itu banyak berkembang di masyarakat. Nah, dalam hal ini kita melihat dari Hubert Hainold dalam Governing Moderate Society Toward Participatory Governance dijelaskan bahwa terutama di Indonesia dengan sistem demokrasinya saat ini, pemerintahan partisipatif itu akan memberikan kebermanfaatan yang lebih dalam pengambilan kebijakannya. Setidaknya ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait memberikan ruang untuk pihak-pihak terkait, tidak hanya seperti ilmuwan virologi, tapi juga tenaga medis, asosiasi pelaku usaha, komunitas sipil, dan juga para influencer untuk merumuskan baik strategi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang untuk penanganan wabah ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa informasi baik dari WHO, wabah ini tidak mungkin kelar dalam hitungan 1 tahun. Bisa jadi wabah ini terus bermutasi virusnya dan memanjang masa pandeminya sampai ditemukannya vaksin yang cukup ampuh atau akurat untuk mengatasi virus ini. Lalu yang kedua ya terkait pemerintah perlu menjadi mediator untuk memperkuat trust kerjasama dan kekompakan di antara pihak-pihak yang stakeholder tadi yang telah direkomendasi untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan nantinya seperti apa. Lalu yang ketiga ialah memberikan kesempatan semaksimal mungkin kepada masing-masing pihak untuk berpartisipasi dalam perumusan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, pihak-pihak ini tadi seperti tenaga medis, lalu ada dari asosiasi perusahaan, komunitas, dan juga saintis lainnya. Ini perlu merumuskan bahwa kedepannya ini kebijakan akan diambil seperti apa, karena informasi terkait pengembangan virusnya, dalam artian virus ini telah bermutasi seperti apa, masa pandemi akan ditahan seperti apa, kemudian vaksinnya itu akan ditemukannya kira-kira kapan. Ini perlu diinformasikan juga kepada para pelaku usaha, karena paling tidak pelaku usaha itu bisa mengatur atau men-setting kebijakan perusahaan mereka. Setidaknya itu akan disetting apakah perlu menerapkan standar-standar HSE-nya itu seperti apa, health, safety, and environment itu seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah dalam pembangunan public trust priority ini adalah fokus kepada meningkatkan kepercayaan publik yang sebelumnya sempat rendah. Kalau misalnya kita ngelihat ya di beberapa berita, bahkan pemerintah baik pusat atau daerah itu hampir kehilangan atau mengalami titik nadir dalam kebijakan dalam mendapatkan kepercayaan publik terkait kebijakan yang mereka ambil. Nah, di sini kita bisa mengambil dari Joseph Park dalam Understanding the Dimension of Trust in Public Relation and Their Measurements. Dilihat dalam hal ini, kita harus fokus baik dari sisi pemerintah maupun stakeholder tadi untuk membangun kepercayaan publik, yaitu pada 3 dimensi. Yang pertama dimensi kognisi. Dalam hal ini, tingkat reliabilitas kepercayaan publik itu sangat erat kaitannya dengan interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dalam hal ini, pemerintah harus membangun
bagaimana segala kebijakan yang diambil itu semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemerintah atau kepentingan segelintir kelompok. Nah, ini yang harus dikomunikasikan secara terus-menerus kepada masyarakat dari pemerintah. Lalu yang kedua adalah dimensi afeksi, yang dalam hal ini adalah terkait hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini pemerintah sangat perlu membangun emosi positif bahwa semua kebijakannya, sentimentalnya itu adalah ke arah positif untuk mempertahankan masa hidup dari rakyat banyak, bukan semata-mata mempertahankan kepentingan bisnis atau kepentingan ekonomi kelompok tertentu saja. Nah, ini yang harus dikomunikasikan, dan dalam pembangunan dimensi afeksi ini, emotional engagement antara pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun stakeholder dengan masyarakat itu sangat perlu dibangun, karena dukungan dari publik untuk memaksimalkan kebijakan PSBB ini itu perlu dibangun dari sisi emotional engagement-nya. Jadi publik itu merasa bahwa PSBB ini bukan semata-mata kebijakan yang diberikan dari pemerintah kepada rakyat, tapi memang rakyat membutuhkannya untuk melindungi mereka dari wabah ini sendiri. Lalu yang ketiga adalah dimensi intensi, di mana dalam hal ini pemerintah perlu menjadi teladan atau memberikan sebuah contoh, baik dari sisi habit, kebiasaan, ataupun perilaku pemerintah, bahwa kebijakan yang diambil ini adalah untuk kepentingan jangka pendek, menengah, maupun panjang masyarakat. Jadi pemerintah terus konsisten kepada kebijakan yang mereka ambil, tidak merubah-rubah. Karena ketika mereka tidak konsisten atau tidak berubah-ubah, atau publik melihat bahwa pemerintah tidak melaksanakan kebijakan itu sendiri, maka dimensi intensi ini akan menjadi sangat rendah, dan kepercayaan publik kepada pemerintah juga akan rendah. Terkait kebijakan tersebut, tadi telah kita jelaskan bahwa sangat penting bahwa untuk fokus saat ini adalah membangun priority terhadap tingkat public trust yang ada di antara pemerintah dan masyarakat, untuk memaksimalkan atau mengefisienkan dan efektivitas dari kebijakan ini. Karena kenapa? Tanpa adanya public trust, maka kebijakan ini hanya sebatas ibaratnya masuk dari kuping kanan dan keluar dari kuping kiri dari pemerintah. Bisa kita lihat juga ada banyak kasus yang masih adanya mudik yang nekat yang dilakukan oleh banyak masyarakat, bahwa padahal pemerintah telah beberapa kali melarang, bahkan sangat menekankan bahwa dilarang atau tidak mengizinkan sama sekali mudik itu sendiri, tapi ternyata kenyataannya masih banyak yang melakukan mudik itu sendiri. Ya, sepertinya cukup sekian sobat sekalian. Kita harus tetap jaga solidaritas dan kompakan antara pemerintah dan rakyat. Dan yang paling penting kita doakan baik dari pemerintah maupun segala stakeholder, tenaga medis, dan segala elemen pendukungnya itu agar tetap bisa memberikan yang terbaik dan tetap bisa menjaga kesehatan dan kebahagiaan dari diri mereka masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada komentar atau ada saran, sahabat sekalian bisa mengirimkannya di kolom komentar, dan saya sangat menunggu terkait masukannya dari sobat sekalian. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Sobat Discuss.